Yang kedua terkait di IKN, pembangunan IKN itu on the track, bahkan menurut catatan saya itu melampaui target. Ya. Melampaui target, ketiga, Pak Isradi. Melampaui target. Bagaimana melampaui target? Jadi saya ceritakan melampaui target itu seperti ini. Misalnya kantor presiden, ini nanti saya bisa kirimkan fotonya. Tertulis di situ misalnya target 77%, realisasi 80%, biasa begitu. Jadi kita kan itu biasa ada progres perkembangan pembangunan. Terkait investasi itu di sana banyak, udah berjalan, bukan puluhan triliun lah. Ya, saya ngasih contoh, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke IKN, kalau kita masuk di titik nol yang lama, itu di sebelah kanan itu ada rumah sakit Hermina. Itu sudah mau selesai sekitar 70%-an lah kalau saya lihat. Masuk ke dalam lagi Hotel Nusantara, sebentar lagi dipakai untuk upacara 17 Agustus. Terus rumah sakit Mayapada itu swasta di depan kantor PSSI, itu minggu lalu saya di sana, itu juga sudah dalam progres penyelesaian. Universitas Balikpapan mengundang pengamat politik Rocky Gerung. Kehadiran Rocky dalam acara tersebut untuk membahas proses pembangunan IKN dan dampaknya terhadap masyarakat Kaltim. Dalam diskusi tersebut hadir juga Rektor Uniba Isradi Zainal. Pada saat berdiskusi, Rocky Gerung menilai jika pembangunan IKN hanya delusi dan ambisi dari Presiden Jokowi, mengingat sangat minim yang ingin berinvestasi. Ia mengatakan semua orang tahu bahwa keadaan dunia dan soal isu lingkungan serta kondisi stabilitas politik yang sedang berlangsung justru akan membatalkan para investor ke IKN. Mengasuransikan rencana dia itu pada perubahan alam, perubahan lingkungan. Itu bahayanya tuh. Kalau Pak Jokowi dari awal nggak ngerti itu. Nah sekarang kelihatannya akan ada proyek Tambal Sulam untuk memperlihatkan bahwa itu nggak akan jadi Menara Babel. Maka dimulailah pergi Pak Jokowi untuk lihat tuh Menara Burka di Dubai itu sebagai pembanding. Tapi sekali lagi ini soal dalam negeri itu. Orang akan anggap bahwa Jokowi panik karena itu pergi kemana-mana untuk minta disuntik atau minta bantuan, yang sebetulnya juga orang lihat ya minta bantuan buat apa. Kalau akhirnya Pak Prabowo akan bilang ya semua bantuan itu tidak akan saya pakai untuk IKN, itu akan saya pakai untuk makan siang gratis. Lain lagi kan penempatan anggarannya tuh. Tidak hanya itu, beberapa pernyataan Rocky Gerung juga banyak mengkritik perihal pembangunan IKN. Menanggapi hal tersebut, Isradi Zainal mengatakan apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung ada benarnya, tetapi menurutnya proyek pembangunan IKN berjalan dengan baik dan prosesnya masih terus berlangsung. Setiap pekan ia mengaku mengunjungi dan memantau pembangunan IKN. Ia optimis tahun ini sudah bisa dihuni. Ia mengatakan meski berbeda dengan pendapat Rocky Gerung, namun proses pembangunan tahap pertama IKN sudah mencapai 80%. Pak Isradi, kalau ini on the track dan melampaui target, mengapa Presiden tidak jadi berkantor di Juni-Juli? Ya kan itu kalau tidak jadi berkantor itu hal lain. Kan sebenarnya bukan karena tidak ada fasilitas air dan fasilitas listrik begitu Pak Isradi? Ya. Bukan karena Kenapa? Fasilitas air dan listriknya belum ada? Enggak, jadi waktu Pak Presiden itu kan dia menyatakan itu kalau saya tidak salah itu minggu kedua di bulan Juli. Sementara target penyelesaian air itu karena saya langsung meninjau lokasi, saya bersama Pak Dani Sumadilaga, Kepala Satgas. Jadi saya memang langsung meninjau dan melihat itu dalam proses persiapan dan insya Allah minggu-minggu ini sampai minggu depan itu air sudah jalan. Ia melanjutkan, anggaran IKN itu multi-years. Jika mengatakan proyek itu gagal, itu tidak benar. Karena pembangunan kantor presiden beserta lainnya sudah hampir rampung. Diperkirakan Juli akan rampung. Apalagi mendekati acara upacara 17 Agustus, tentu akan segera dirampungkan. Meski tidak meriah seperti yang direncanakan. Terkait dengan air, Isradi mengatakan, jika Bendung Sepaku Semoy memiliki luas genangan 322 hektar dengan kapasitas tampung 16,17 juta meter kubik, bendungan ini juga diharapkan dapat mereduksi banjir 68%. Itu yang jadi problem nanti itu soal konflik nilai di sini tuh. Bukan konflik nilai di dalam keadaan tadi ada 7 suku yang udah well established di sini dari ratusan tahun yang lalu. Tapi ada pendatang baru yang pasti akan bikin masalah sosial, soal culture yang lain, soal cara berpikir yang lain, tuturan yang lain. Kayak itu juga problem yang tidak pernah disinggung sama sekali. Iya, nggak pernah diamdal dari awal kan tuh kondisi. Oh iya, amdal budaya juga ada. Ya, amdal budaya ada hal semacam itu kan. Ada masyarakat adat mulai mempersoalkan ada tanah adat, ada kuburan adat segala macam itu kan. Tapi bagi negara itu harga doang kan.
Kalau kita bicara tentang mewujudkan visi saja seperti yang disampaikan Mas Huda tadi penuh pesimisme, lah bagaimana kita bisa mewujudkan visi itu, begitu loh Mbak. Ini kan yang harus sama-sama kita jaga, bahwa kalau secara tahapan-tahapan dalam kami yang di kantor staf presiden itu tahu bagaimana tahapan-tahapan ini berjalan sesuai, masih on the track begitu, bahwa ada proses-proses yang belum berjalan, ya memang belum sampai di tahapan itu begitu. Kita ini kan jangan lupa, kita mulai membangun IKN itu full speed itu baru 2-3 tahun terakhir setelah pandemi COVID. Menteri Investasi Kepala BBKM Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara. Pasalnya, proyek tersebut baru membutuhkan penanaman modal dari dalam negeri untuk pembangunan tahap 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Bahlil mengatakan, kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain klaster pertama selesai di lingkaran 1, baru masuk investasi asing di lingkaran 2. Sekarang investasi asing belum bisa masuk karena infrastruktur di lingkaran 1 belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Kemarin kami juga melakukan groundbreaking beberapa pembangunan sekolah. R&I dari Bakri Group dengan Pertamina juga lagi proses pembangunannya. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak, ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clear. Akan tetapi, Bahlil menampik apa yang dibangun di IKN sekarang ini masih berkutat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung ke IKN pekan lalu. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PDIP Harus Turino mempertanyakan optimisme Bahlil dalam beberapa rapat terakhir. Ia mengukit klaim sang menteri bahwa akan banyak investor asing masuk ke IKN. Haris menyatakan, sampai sekarang belum ada investor asing tersebut. Menurutnya, suntikan dana dari luar negeri baru akan masuk jika investor diinjak. Itu menyangkut dengan IKN. Izin Pak Menteri, maaf pimpinan, pendalaman aja. Ya, sekarang kan yang masuk di IKN itu kan APBN dan PMDN ya Pak ya. Ya. Ya saya tahu udah ada hotel tuh 190 kamar. Di luar sih belum, yang saya tahu ya. Lalu pertanyaan saya kan, kalau tadi dikatakan baru pada tahap kedua mereka masuk ke ekosistemnya udah jadi, pihak mana saja yang sudah punya komitmen untuk masuk itu Pak? Ada berapa banyak dan untuk apa saja? Kalau memang tadi kan ceritanya kan oke, ekosistem tahap pertama intinya kita bangun, lalu kemudian investor tadi berniat untuk masuk. Nah pertanyaan saya, itu seberapa besar dan apa saja yang mereka akan invest di situ, dan apakah sudah ada perjanjian atau kontrak atau MOU atau apa gitu Pak? Baik, izin Ketua, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Dedi, agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis. Sebelumnya, Gibran juga pernah menyatakan jika investor di IKN telah masuk. Hal itu disampaikannya saat debat Cawapres bersama Mahfud MD dan juga Muhaimin Iskandar. Datang ke sana sudah akan tanda tangan MOU, artinya sudah deal soal kesepakatan ini ya? Mudah-mudahan seperti itu Mbak, itu yang kita harapkan, karena bagaimanapun juga ini adalah komitmen Presiden Jokowi untuk terus memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN, walaupun sisa pemerintahan ini hanya tinggal beberapa bulan, tetapi komitmen ini betul-betul dijaga oleh Bapak Presiden untuk keberlanjutan pembangunan IKN begitu. Boleh tahu dong nilai investasinya Mas Joko? Iya, tunggu saja Mbak. Jadi biarkan nanti kan Pak Presiden dan tim yang akan langsung menyampaikan. Kalau saya yang menyampaikan nanti offset kita Mbak. Oke, saya ke Mas Huda dulu. Mas Huda, jadi apa sebetulnya plus minus IKN di mata investor asing? Iya Mbak, jadi menarik ya bahwa kalau kita telusuri kita sudah banyak sekali klaim untuk investor asing itu masuk gitu kan. Terakhir kalau saya nggak salah ingat gitu kan, sebelum Pak Bambang itu mundur dari Ketua Badan Otorita IKN, itu Pak Bambang menyebutkan sudah ada investasi asing yang ingin berinvestasi di IKN, tapi hingga saat ini itu tidak ada gitu kan. Dan ini yang saya rasa sih sebenarnya jurus sudah dikeluarkan semuanya, hingga HGU yang dia
berusia hampir 2 abad gitu kan, tapi memang belum ada investasi konkret yang masuk gitu kan. Kalau saya lihat itu baru hanya letter of intent gitu kan, atau letter dari ketertarikan, jadi ketertarikan dari investor asing untuk masuk ke IKN, tapi belum ada investasi yang real yang masuk ke IKN dari asing. Jadi kalau kita investasi tunggal dari asing itu belum ada, yang ada hanya investasi dari sektor swasta nasional dan juga APBN lagi. Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik, itu terus-menerus disampaikan. Sebelumnya, pemerintah mengaku tengah mengerem investasi dari luar negeri di kawasan IKN. Hal tersebut diungkapkan Jokowi ketika melakukan peresmian Superblok Pakuan Nusantara di IKN. Pakuan membangun kawasan pusat perbelanjaan, hotel, dan kondominium. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan kepada Bambang untuk mendahulukan investasi dalam negeri, meski tidak menolak uang dari luar negeri. Namun itu merupakan jalan terakhir jika satu proyek tidak ada yang mau membiayai. Kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar negeri. Ia membeberkan minat investasi asing di IKN pun besar, utamanya dari investor berasal dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. Singapura ada 130 investor datang. Mereka jauh-jauh ke sini melihat ke IKN. Kemudian 30 orang dari Korea, dari Jepang 30 orang, Malaysia juga ada. Hanya saja, Jokowi mengaku sedang mengerem investasi dari luar negeri. Tujuannya supaya bisa memberikan kesempatan terlebih dahulu dari dalam negeri untuk mengisi kawasan IKN dengan berbagai fasilitas infrastruktur. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri, di luar dari APBN. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1 sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan. Kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Sore hari ini kita akan bersama-sama meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Dan karena Istana Garuda ini saat ini masih dalam proses finishing dan dimungkinkan masih memakan waktu 1 bulan ke depan, maka pada hari ini saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu, dan nanti untuk Istana Garuda akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Negara di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024 hari ini. Pada peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan usai meresmikan Istana Negara. Pasalnya, sebelumnya ia sempat berjanji bahwa Ibu Kota Nusantara akan selesai sebelum dirinya turun. Bahkan ia mengaku akan berkantor di Ibu Kota Nusantara. Namun faktanya hingga saat ini, hanya Istana Negara yang diklaim sudah rampung pembangunannya. Bahkan pembawa acara salah satu media nasional di Indonesia sempat kagok dengan yang diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Pembawa acara terlihat bingung dengan yang diresmikan oleh Jokowi antara Ibu Kota Nusantara dengan kantor Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan Ibu Istana Negara di Ibu Kota Negara Nusantara Kalimantan Timur pada Jumat 11 Oktober 2024 hari ini. Pada peresmian tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sangat kecil kemungkinan bahwa IKN ini mangkrak, dan kita lihat Pak Jokowi sendiri dalam beberapa pernyataan bersama Pak Prabowo telah berjanji, dan itu semua ada media massa juga, bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan IKN. Jadi kalau yang saya lihat itu hanya mungkin mengenai Kepres, ya itu tergantung lagi, karena memang di tahap untuk pelantikan presiden itu kalau nggak salah di Ibu Kota Negara, ya, dan disaksikan nanti Bang Refli yang lebih paham ketatanegaraan boleh membetulkan ya. Intinya bahwa pengambilan sumpah jabatan presiden dan wapres itu di hadapan MPR ya, Bang Refli ya, dan itu kalau nggak salah tanggal 20 Oktober. Kebiasaan ya, walaupun dalam konstitusi tidak ada tanggal 20 Oktober, tapi dalam konstitusi itu ada menyebutkan di Ibu Kota Negara. Jadi saat ini pembangunan plaza legislatif yang kemungkinan di batch 3, tahap 3 itu belum ada. Faisal Assegaf memberikan kritik menohok kepada juru bicara Presiden Jokowi, Sylvester Matutina, terkait dengan proyek IKN yang disebut akan mangkrak usai Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Memang, sebelumnya Jokowi disebut akan berkantor di IKN Kalimantan Timur selama 40 hari, mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024. Ia berencana berkantor di ibu kota baru menjelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah agenda seperti sidang kabinet dan groundbreaking proyek pembangunan IKN sudah dilaksanakan. Namun ternyata Jokowi tidak berkantor di IKN selama 40 hari penuh. Maka, Bang Silver, kita boleh saja membuat sajak, narasi yang indah untuk menutupi kegalauan Pak Presiden Jokowi. Tetapi realita mengatakan usai tanggal 20 nanti ada perbedaan yang signifikan antara Prabowo yang sudah melihat jalan panjang situasi kepemimpinan yang amburadul ini. Hal itulah kenapa Faisal Assegaf terus mempertanyakan proyek IKN yang menurutnya akan mangkrak lantaran dari gestur politik yang diungkapkan oleh Prabowo Subianto. Prabowo seperti tidak minat untuk melanjutkan IKN. Ia lebih memprioritaskan terkait dengan ketahanan pangan dan juga gizi masyarakat. Karena itulah Faisal Assegaf menyebut bahwa ada kepanikan Jokowi jelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Saya mau juga beri masukan buat kawan-kawan di lingkaran Jokowi untuk berhenti euforia, menitipkan beban kepada Prabowo yang dipilih oleh rakyat. Tidak ada satu sejarah di Republik ini peralihan kekuasaan itu dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto. Pak Harto melakukan tindakan yang spesifik kepada Soekarno. Begitu juga dari Soeharto kepada Habibie, Habibie menjalankan agenda untuk kepentingan melindungi Soeharto dan menjalankan proyek-proyek strategi Soeharto. Proyek penerbangan di Bandung tutup, tidak jalan, bangkrut. Begitu juga Habibie yang dikenal dekat dengan Gus Dur. Gus Dur juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Habibie. Dan seterusnya dan seterusnya. Jokowi kepada SBY yang jelas-jelas berharap jembatan Selat Sunda nilainya 200 triliun yang bisa memperkuat rasa persatuan nasional kita, bisa terjadi mobilisasi ekonomi yang efektif, diabaikan oleh Jokowi. Bahkan dalam kasus skandal dalam proyek Hambalang, Jokowi melakukan provokasi bahwa SBY gagal.